advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Anissa Eka Fitria Ismail, BA Hons, LLM, MA, SH. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Update episode 14 pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Tari Parawan yang akan menjadi moderator pada Legal Update hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara inti dari Legal Update pada hari ini, yaitu penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan, quiz feature harap dimatikan. Yang kedua, untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Dan ketiga, untuk mendapatkan sertifikat dan materi, peserta wajib mengisi Google Form yang diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Ibu Anissa lahir di Jakarta pada tanggal 18 April tahun 1983. Ibu Anissa adalah seorang advokat yang aktif sebagai konsul di kantor Magdir Ismail dan Partner dan mempunyai kualifikasi profesional sebagai advokat dan solisitor terdaftar pada Supreme Court of Singapore serta di internal Kadin sendiri. Beliau tergabung dalam bidang kerjasama internasional DPP Kadin. Dalam latar belakang pendidikan, beliau pernah di University of Cambridge tahun 2001 sampai 2004 dan mendapatkan gelar BA Hons dan MA. Kemudian di University Utrecht pada tahun 2004 dan 2005 itu dengan gelar LLM, dan terakhir di STHI Jentera pada 2015 sampai 2009 dengan gelar sarjana hukum. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema Legal Update pada hari ini yaitu gambaran umum proses merger dan akuisisi. Langsung saja kepada Ibu Anissa untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk bidang humas ya Kadin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin untuk kali ini saya mulai dengan saya mulai aja langsung ya. Boleh minta hak untuk screen sharing kah Pak Arief? Oh ya, bentar Bu. Kalau boleh ngomong sedikit, ini saya nggak bermaksud untuk memberikan dan mengajarkan para pihak yang sudah berpengalaman dengan ini, lebih pengen memberikan kayak gambaran umumnya lah. Makanya saya milih-milih banget judulnya. Ini gambaran umum, jadi kita sebisa mungkin karena waktunya terbatas, jadi sebisa mungkin ini hanya jadi gambaran umum. Oh, kira-kira proses merger dan akuisisi ini seperti ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku gitu. Ya, kalau gitu saya mulai share screen. Udah bisa. Berikut kira-kira alur diskusi yang akan saya coba sampaikan. Saya jelasin sedikit apa sih M&A. Pasti sudah sering dengar, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang sedikit. Saya coba ulas sedikit peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apa, tapi ini sifatnya tidak komprehensif karena banyaklah sebenarnya tergantung industri dan lain-lain. Ntar kita lihat deh seperti apa. Terus juga berikut saya mau ngomongin tentang jenis-jenis aksi korporasi, tidak hanya M&A itu apa, tapi adalah beberapa aksi korporasi lain yang dijabarkan di Undang-Undang PT. Kemudian inti diskusinya adalah prosedur umumnya seperti apa, dan kemudian kalau ada sempat waktu nanti kita di akhir kita coba diskusi dan tanya jawab. Apa itu M&A? Nah, M&A itu kayak udah sering dengar lah ya, istilahnya itu adalah singkatan dari merger dan akuisisi. Diambil dari bahasa Inggris, merger and acquisitions. Nah, itu apa sih sebenarnya? Kalau merger sendiri secara harfiah bahasa Inggris itu adalah penggabungan. Akuisisi itu, acquisition itu sebenarnya adalah pengambil alihan. Jadi, tapi
secara umum M&A ini dipakai secara umum untuk merujuk nggak cuma kedua aksi korporasi itu, tapi juga beberapa lainnya. Nah, seperti yang saya tulis di sini ada beberapa aksi korporasi yang dirujuk memang di UPT. Ada penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Nanti coba saya jelaskan sedikit apa sih bedanya jenis-jenis aksi korporasi ini. Nah, ini sekilas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya kita mulai dengan Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dua-duanya itu sekarang kita harus merujuk sebagaimana mereka diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan karena ini fokusnya adalah merger dan akuisisi, tentunya kita harus melihat potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi kita lihat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu juga ada undang-undang itu juga ada turunannya, PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan, itu ada judulnya di situ. Ada juga peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang penilaian, karena KPPU ini adalah Komisi Penilaian Persaingan Usaha. Mereka lah yang berwenang untuk melihat potensi atau terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Saya nggak akan terlalu menyentuh ini karena itu sepertinya topik berbeda yang lumayan menarik juga. Tapi setidaknya kita tahu lah, oh ini ada potensi ini. Biasanya kalau ada proses merger dan akuisisi pasti ada orang dari sisi kompetisi yang bantu melihat ini kira-kira akan melanggar atau melanggar undang-undang ini atau tidak gitu. Satu, dan kemudian tentu juga kita harus melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Ini kalau terutama nggak cuma peraturan, ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan modal dasar nasional (PMDN), tapi juga terutama untuk perusahaan modal asing (PMA). Nah, kayak misalnya tadi saya bilang ini kan tidak komprehensif lah peraturannya, karena kalau misalnya kita ngomongin merger bank misalnya itu ada sendiri, kayak selain dari undang-undang tadi yang saya sebut, ada lagi undang-undang tentang undang-undang perbankan, peraturan turunannya seperti apa, peraturan OJK, surat edaran OJK. Jadi itu lumayan lingkupnya khusus lah, berbeda. Untuk perusahaan terbuka ya juga kayak gitu, ada undang-undang pasar modal yang saya sebut juga tadi, dan peraturan dan surat edaran OJK mengenai misalnya pengambil alihan perusahaan terbuka, keterbukaan informasi oleh perusahaan terbuka. Nah, itu beda lagi gitu. Jadi yang mau saya coba fokus di sini sebenarnya lebih secara umum, kalau misalnya PMDN mereka mau akuisisi atau mau melakukan aksi korporasi ini kira-kira seperti inilah prosesnya. Nah, tadi kan saya sebut tuh di Undang-Undang PT tuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UUPT, dia sudah menjelaskan sebenarnya beberapa aksi korporasi dan dia mengatur apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan saat atau sebelum melakukan aksi korporasi tersebut. Tapi saya mau menjelasin nih yang disebut di UPT itu apa aja. Pertama itu adalah penggabungan. Jadi kalau dibaca ini definisinya saya ambil langsung dari UPT. Jadi itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya. Dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Mungkin gambar yang di bawah bisa cukup membantu karena lebih mudah lah kita membayangkan ini sebenarnya maksudnya apa. Gambar ini saya ambil dari pedoman KPPU mengenai penilaian, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan. Jadi kalau misalnya di penggabungan ada badan usaha X, badan usaha Y, mereka bergabung, akhirnya badan Y aja yang tersisa, si PT X ini hilang gitu. Itu penggabungan. Ada lagi peleburan, mirip-mirip sebenarnya sama penggabungan, bedanya adalah dua badan usaha atau lebih yang di awal yang melakukan peleburan itu hilang. Mereka berakhir, status hukumnya berakhir karena hukum, dan kemudian yang dihasilkan adalah badan usaha yang baru. Di sini PTZ gitu. Semoga saya nggak terlalu cepet ya Pak Arif. Bilangin dong. Oke.
Takutnya merepet terlalu cepat. Nah, ini mungkin yang lumayan menarik adalah pengambil alihan. Nah, pengambil alihan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan. Jadi nggak hanya PT, tapi juga orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, pengendalian itu sendiri apa? Nah, pengendalian sendiri itu anehnya di Undang-Undang PT itu tidak diartikan apa sih maksudnya pengendalian perusahaan gitu. Kalau kita mungkin logisnya pasti dia yang bisa voting paling hak suara paling besar. Nah, itu tuh bisa, tapi di peraturan KPPU tuh dijelaskan lagi sebenarnya tidak hanya pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham, tapi bisa juga pemegang saham lain yang memiliki de facto kontrol lah. Kalau misalnya sahamnya tuh 40, 30, 20 dan 10. Nah, si 40% ini masih kita bisa bilang pengendali meskipun dia nggak punya 40% saham gitu. Nah, jenis-jenis pengambil alihan pun ada beberapa. Ada pembelian saham dari pemegang saham, digambarnya di sini. Jadi udah, Neng. Kopi apa bisa? Sorry. Saya lanjut, Bu. Oke. Nah, jadi misalnya di sini pemegang saham intinya satu orang dari luar atau dari dalam, dia membeli saham dari pemegang saham si perusahaan, membeli saham dari pemegang saham si perusahaan, sehingga proporsi kepemilikan saham dia menjadi lebih besar sehingga dia punya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi itu bisa langsung dari pemegang saham, bisa juga belinya di pasar modal kalau perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Jadi dia belinya di bursa melalui proses dia bisa jadi pemegang saham yang punya kendali. Ada lagi melalui penambahan modal. Jadi dia nggak ada jual beli nih. Tapi si perusahaan bilang saya mau menerbitkan saham baru, siapa yang mau beli? Biasanya itu kan kalau di Undang-Undang PT ada hak prerogatif buat si preemptive rights namanya untuk pemegang saham untuk membeli, untuk mengambil bagian dari atas saham yang baru diterbitkan. Kadang kalau misalnya si pemegang saham tidak punya uang atau tidak mau mengeluarkan uang lebih, ya udah dia lepaslah haknya dia itu untuk mengambil bagian. Tapi mungkin resikonya adalah persentase kepemilikan saham dia jadi terdilusi. Jadi misalnya tadinya 20%, terus kemudian perusahaan isu saham baru lagi diambil bagian oleh orang yang lain, mau nggak mau pasti persentase dia akan berubah. Tapi itu tergantung berapa persen saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Sorry agak eko deh. Oke, udah nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ini nggak diatur oleh KPPU karena mereka tidak terlalu tertarik tentang ini pemisahan karena memang mungkin tidak dilihat sebagai potensi persaingan usaha tidak sehat, yaitu pemisahan. Jadi kalau tadi digabung 3 perusahaan misalnya jadi satu, kalau ini dibalik, satu perusahaan dipisah jadi 2 atau 3 perusahaan lain. Ini semoga gambarnya bisa membantu sedikit untuk membayangkan apa sih yang terjadi gitu. Nah, kemudian sekarang ini saya mungkin mau ngomongin proses umum. Seperti apa sih proses umum merger dan akuisisi, tapi dari segi lawyer, dari segi penasehat hukum. Yang kita terlibat tuh biasanya seperti apa? Karena sebelum proses M&A itu mulai, pasti kan para pemegang saham atau para direktur sudah terlibat sebelumnya untuk diskusi, untuk business negotiations lah. Sedangkan sudah mereka lakukan itu semua, baru udah final atau mendekati final, barulah kemudian mereka invite lawyer untuk terlibat. Nah, kira-kira kita mulainya tuh di situ. Pertama tuh biasanya kita terlibat dalam penandangan term sheet atau memorandum of understanding. Jadi itu sebenarnya sifatnya kan non-binding, tidak mengikat, tapi dia itu biasanya di praktiknya sih orang lumayan mengacu lah ke term sheet ini. Dia akan memuat
pokok-pokok utama transaksi. Jadi kalau misalnya pengambil alihan, berapa persen yang mau diambil, harganya kira-kira berapa, atau mengacu kepada misalnya laporan keuangan tahun segini gitu, atau nanti mereka akan menunjuk financial advisor eksternal, orangnya kira dari misalnya mereka akan milih akuntan Big Four, EY atau PwC atau gimana, itu biasanya akan diatur di situ. Mereka juga akan ngatur soal biaya legalnya itu kan besar nih untuk dua pihak, siapa yang akan menanggung, biasanya sih masing-masing pihak. Kecuali kalau misalnya target itu dia bisa, kadang-kadang dia bisa bilang, oh nanti maksimal segini tolong di reimburse ya sama si pembeli gitu. Itu memang apa ya, nggak ada bakunya, tapi kurang lebih itu akan memuat pokok-pokok utama transaksi yang nanti saat lawyer itu menyiapkan perjanjiannya, itu dia akan merujuk ke sana gitu. Dan juga biasanya eksklusivitas, jadi mereka akan bilang, jadi misalnya si pembeli bilang, hey penjual jangan nego sama orang lain dulu ya, selama 6 bulan misalnya, karena kalau misalnya dia dibiarkan menego 6 bulan, si pembeli ini akan rugi sebenarnya, karena dia udah menginvest, memberikan waktunya untuk melakukan berbagai macam proses, tapi pada di ujungnya ternyata si penjual dia bilang, oh saya nggak jadi jual ya, saya nemu pembeli baru yang menawarkan harga lebih tinggi misalnya, itu kan tidak adil untuk si pembeli gitu. Nah itu kira-kira seperti itulah, akan diikat di situ berapa bulan, misalnya 6 bulan atau setahun bahkan. Mereka juga akan mengikat misalnya founding partners, jadi kayak misalnya perusahaan yang pendirinya siapa, mereka mau, si pembeli ini mau mengikat si main pekerja utamanya lah, direkturnya, managing directornya, finance directornya, itu mereka akan coba ikat di situ supaya nggak pergi, karena kalau misalnya perusahaan itu kan nilai dari si perusahaan itu banyak terikat ke orang-orangnya juga, bagaimana cara mereka menjalankan perusahaan. Takutnya kalau misalnya orang-orang, biasanya mereka bilang itu key employees, biasanya kalau si key employees ini dibiarkan pergi misalnya dalam waktu 3 bulan, melorot tuh langsung pasti nilai perusahaannya, karena ya kan perusahaan udah bagus, tiba-tiba ditinggal petinggi, mau nggak mau dia jadi drop lah nilainya, atau kinerjanya jadi kurang. Bisa juga nanti misalnya si key employees ini dibilang kalau ya pokoknya dia diikat selama 6 bulan, tidak boleh resign atau dia tidak boleh mundur selama 1 tahun. Nah intinya itulah untuk menjaga nilai dan kinerja perusahaan seperti saat awal dibeli, kira-kira demikian. Nah terus nanti setelah MOU ditandatangani oleh para pihak, nanti mulailah proses uji tuntas. Ini juga paling banyak sih legal yang dari sini. Jadi due diligence ini atau uji tuntas ada sisi legalnya, tapi ada juga sisi keuangannya, ada sisi pajaknya, dan itu semuanya biasanya si pembelilah yang mengkoordinasi. Kita terlibat satu bagian untuk melakukan proses uji tuntas dari segi legal. Nah, apa aja sih legal due diligence tuh, ngapain aja gitu. Pertama, jadi kayak kita mengaudit lah sebenarnya, mengaudit perusahaan dari awal, dari sampai akhir, kira-kira perusahaan memberikan potret ke klien, perusahaan ini seperti ini bentuknya, resiko-resikonya ini, ada potensi permasalahan di sini, kayak gitulah. Nah ini saya mau ngomongin sedikit lah, apa aja sih sebenarnya yang dimuat di laporan legal due diligence. Pertama kita ngelihat informasi korporasi. Jadi pada intinya tuh sejarah kepemilikan saham. Saat si pembeli mau beli saham dari orang A misalnya, kita kan mau lihat apakah dia dari awal sudah jadi pemegang saham atau tidak. Kalau tidak, dia beli dari siapa. Kita harus lihat ini runut atau enggak, dari si found di shareholder awal sampai si penjual itu runutannya seperti apa, apakah prosesnya sesuai dengan prosedur atau tidak, karena kita sebagai lawyernya si pembeli, kita nggak mau nanti di kedepannya ada orang muncul itu saham punya saya, si penjual itu tidak punya hak sebenarnya untuk jual saham buat ke kamu, kayak itu kah? Itu kira-kira yang ingin dicoba dihindari gitu. Nah, selain itu juga kita ngelihat perizinan perusahaannya. Nah, ini
lumayan spesifik lah, tergantung bidang usahanya. Kalau misalnya bidang import, itu kita lihat izin importnya seperti apa. Kalau misalnya dia izinnya untuk IT, izinnya seperti apa, itu lumayan spesifik lah. Harus kita lihat perizinan. Pertama kita lihat dulu industrinya apa, kemudian kita lihat peraturan yang berlaku itu apa, izinnya seperti apa yang mereka perlukan, dan apakah izin itu ada, dan sampai kapan. Dan ketentuan lain. Nah, kadang-kadang suka ada misalnya ini ya enggak, kalau perizinan sih biasanya enggak, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan lain yang mungkin bisa terlanggar oleh transaksi ini. Jadi setiap kali kita melihat dokumen, kita mikirnya ini akan dilanggar nggak ya dengan transaksi ini, kira-kira kayak gitu. Kemudian juga aset dan properti. Kalau misalnya perusahaannya punya banyak aset, tanah terutama, itu kan harus kita lihat juga nih perizinan tanahnya seperti apa. Apakah saat dia beli itu bersih apa enggak, kepemilikannya seperti apa. Nah, itu kan intinya kita mau menghindari potensi masalah di depan. Kalau misalnya perusahaan ini besarnya di aset, nilainya si perusahaan dan nilai saham itu kan akan banyak tinggi karena asetnya. Tapi kita mau lihat asetnya ini benar apa enggak dia punya, sesuai atau tidak prosedurnya. Kalau nilai itu mungkin nanti ada valuasinya oleh valuator yang penilai lah yang melakukan. Tapi kalau setidaknya kita sebagai lawyer kita melihat ini sesuai gitu, atau ada memang kepemilikannya itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau perjanjian usaha misalnya produsen, misalnya dia itu manufacturer pensil misalnya, perjanjian usaha kita kan mau lihat dia itu dapat barang istilahnya Mas Arief, bahan baku bahan baku misalnya. Kita lihat nih si perusahaan ini bahan bakunya belinya dari siapa, perusahaan apa. Kalau misalnya dia beli misalnya dari parent company, karena kan nanti kalau udah dibeli dia keluar nih dari parent company, harganya sama apa enggak. Kalau misalnya dia beli dari perusahaan lain yang bukan, kan nanti keluar dan dia udah nggak di grup perusahaan itu, nanti kira-kira harga beli bahan baku akan seperti apa. Kalau misalnya ternyata sebelumnya dia dapat murah banget dan kemudian setelah transaksi dia nggak bisa dapat harga yang sama, itu kan akan mempengaruhi nilai perusahaan, kira-kira kayak gitu. Dan juga penjualan, misalnya dia menjual ke siapa, apakah apa hubungannya dengan si penjual, misalnya dengan grup si penjual, dan perjanjian itu berlaku berapa lama. Kalau misalnya, terus kita juga perlu lihat di situ ada ketentuan apa yang kadang-kadang tuh suka gini, kalau misalnya ada perubahan pengendali, maka perjanjian ini kadang-kadang ada perjanjian ini akan berakhir kalau ada perubahan pengendali. Nah, kita perlu lihat tuh di setiap perjanjian ada nggak klausa-klausa seperti ini, atau saat perubahan pengendalian memerlukan izin. Nah, itu juga harus kita lihat, terus kita catat tuh di legal due diligence report-nya supaya klien kita tahu sebelum melakukan perjanjian ini izin-izinnya yang didapat dari A, B, C, D. Kamu harus kasih notifikasi dari A, B, C, D. Itu kira-kira sama tuh hubungannya dengan pinjaman yang berikutnya. Jadi kita lihat nih rekening banknya seperti apa, di mana, dan juga perjanjian pinjaman oleh si bank ini tuh seperti apa. Karena biasanya di perjanjian pinjaman bank tuh akan dibilang saat ada perubahan pengendali harus dia either dia minta izin atau menyampaikan ke bank berapa 10 hari misalnya untuk memberitahukan perubahan pengendali. Kalau tidak, itu perjanjiannya dia akan dinilai default misalnya, harus langsung bayar gitu. Itu yang harus kita hindari, bahwa perjanjian usaha, perjanjian pinjaman itu tidak terlanggar, tidak ada ketentuan yang dilanggar karena perjanjian ini. Kalau soal berikutnya yang pegawai dan isu ketenaga kerjaan itu juga ada di UPT bilang bahwa biasanya pegawai itu harus ditawarkan. Kalau misalnya ada transaksi ini, dia mau stay apa enggak. Dia bisa memilih untuk berhenti dan kemudian mendapatkan pesangon, atau dia mau memilih untuk melanjutkan dengan meskipun ada perubahan pengendali gitu.
Dan juga asuransi ya biasalah itu nggak terlalu isu biasanya, paling pemberitahuan aja perusahaan ini asuransinya yang ada tuh apa, cukup atau enggak untuk lingkup usahanya. Kalau misalnya ternyata kurang atau kelebihan, misalnya kan bayar premi itu besar, kita harus lihat lah ini cocok sesuai atau tidak dengan cara dan bagaimana usaha ini dijalankan. Dan juga ini yang terakhir tadi kompetisi usaha yang tadi saya bilang soal KPPU seperti ini akan menghasilkan atau menghasilkan konsentrasi usahakah? Ini sebenarnya kompetitor yang gabung atau enggak, karena kalau begitu nanti kan potensi monopoli misalnya atau potensi oligopoli. Nah itu yang saya nggak terlalu pengen sentuh, tapi itu yang harus kita pikir. Maksudnya pasti lawyer juga akan memikirkan inilah. Kalau kita udah ngelihat, oh biasanya nih ada potensi, pasti kita akan kemudian bersurat ke KPPU, kita jelasin keadaannya seperti ini. Mungkin mereka akan memberikan konfirmasi ini tidak perlu cukup pemberitahuan aja ke KPPU, tidak akan melanggar ketentuan dan berikutnya gitu. Belum selesai di situ. Setelah due diligence, laporannya selesai, kita sampaikanlah ke klien. Oh, ini loh potret perusahaan ini pada tanggal sekian kira-kira seperti ini. Kita akan highlight di situ, kita akan garis bawahi potensinya seperti apa, kepemilikan sahamnya ini ada resiko, misalnya kemarin ada AJB-nya nggak ditandatangani misalnya, atau bank harus didapatkan dulu izinnya. Nah, itu yang kita harus yang harus kita garis bawahi, nanti itu akan masuk nih ke berikutnya nih. Setelah itu kan ada negosiasi harga, tapi itu sebenarnya mungkin kayak paralel lah dengan proses ini semua. Dan setelah due diligence biasanya kegiatan lawyer yang paling besar adalah kemudian persiapan, negosiasi, dan finalisasi dan untuk penandatanganan perjanjian transaksi. Nah, ini yang lumayan makan waktu juga. Biasanya kalau jenis-jenis perjanjian transaksinya ini sebenarnya ini kembali tidak komprehensif, belum tentu hanya ini, biasanya banyak. Tapi secara garis besar, kalau memang prosedurnya adalah pengambil alihan, biasanya yang terjadi adalah perjanjian jual beli saham. Kemudian ada juga disclosure letter. Saya pengen sedikit cerita disclosure letter ini apa. Ini ada hubungannya dengan due diligence yang tadi kita lakukan. Misalnya due diligence ini setelah proses due diligence kita mendapatkan informasi ada ABC yang kurang sesuai lah. Nah, di perjanjian jual beli saham, si penjual dia akan membuat representations and warranties namanya. Jadi dia berjanji dan dia menyampaikan perusahaan ini perjanjian ini tidak akan melanggar perjanjian apapun, tidak akan melanggar ketentuan apapun dan lain-lainnya. Tapi kemudian biasanya itu tidak sebersih itu. Biasanya akan ada dokumen lain yang namanya disclosure letter. Dia itu seperti pengecuali atas representations and warranties yang dibuat oleh penjual di perjanjian jual beli saham. Jadi misalnya nggak sempurna representations and warranties-nya, biasanya mereka disclose. Nah, itu mereka ngomongnya disclosure letter. Itulah dikecualikannya di sini gitu loh, bahwa pengecualian terhadap pernyataan ini adalah ini, keadaannya seperti ini gitu. Jadi harus di-address satu-satu karena si pembeli itu tidak mau maunya si penjual ya bertanggung jawab lah semuanya atas kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Nah, itu biasanya juga akan berpengaruh pada negosiasi harga. Nah, yang terakhir kemudian juga adalah perjanjian pemegang saham. Jadi kalau misalnya ada pembeli masuk, dia mengambil alih, kan mungkin ada pemegang saham lainnya. Nah, itu akan ada perjanjian pemegang saham yang mengatur hubungan antara para pemegang saham. Biasanya tuh di belakangnya akan ada perubahan anggaran dasar seperti apa. Nah, itu misalnya ada pengendali baru, pasti dia kan mau, nanti saya mau punya hak untuk menunjuk 2 anggota direksi. Saya maunya nanti presidirnya saya yang tunjuk ya gitu. Saya maunya saya punya hak untuk memilih komisaris misalnya kayak gitu. Itulah hal-hal seperti itu yang
hubungan antar pemegang saham akan diatur di shareholders agreement, tapi kemudian ada beberapa hal yang memang memang perlu dicerminkan di dalam anggaran dasar, maka itu kemudian juga akan masuk ke anggaran dasar perusahaan. Setelah itu ditandatangani, kemudian kita mulai bekerja lah tuh menuju biasanya di perjanjian jual beli saham tuh ada namanya conditions precedent. Jadi setelah perjanjian ditandatangani, kan kita nggak berhenti di situ. Belum setelah tanda tangan perjanjian jual beli saham itu nggak langsung bertukar saham, karena biasanya kalau berdasarkan UPT harus ada AJB, tapi bukan akta jual beli saham. Tapi bukan hanya itu aja, biasanya kita perizinan tuh harus dipenuhi dulu. Jadi setelah perjanjian jual beli saham mereka tanda tangan, biasanya di bawah tangan. Nanti di dalam perjanjian jual beli saham itu akan ada ketentuan yang harus dipenuhi sebelum transaksi bisa diselesaikan. Nah, salah satunya adalah tentunya persetujuan RUPS, persetujuan rapat umum pemegang saham si perusahaan target, biasanya target company. Nah, ada lagi UPT mengatur lagi apa sih yang harus dilakukan sehubungan dengan ini. Pertama, perusahaan harus mengumumkan ringkasan rancangan pengambil alihan ke kreditur. Nah, itu dalam satu surat kabar tuh, biasanya surat kabar yang sirkulasinya nasional itu harus diumumkan. Selain itu juga harus ada pengumuman tertulis kepada karyawan, itu 30 hari sebelum RUPS. Pengumuman tertulis kepada karyawan itu supaya si karyawan kemudian menentukan, saya mau tetap di perusahaan ini atau tidak. Nah, kemudian setelah 14 hari pengumuman, kreditur dapat mengajukan keberatan. Karena misalnya dia merasa, kamu masih hutang saya segini, saya nggak percaya kalau misalnya pengendalinya berubah misalnya, karena dia taunya si pengendalinya ini misalnya. Terus ya banyak lah, mungkin itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya ternyata dalam 14 hari tidak ada yang mengajukan keberatan, maka kemudian dianggap mereka menyetujui transaksi. Tapi gimana kalau misalnya ada yang keberatan? Nah, itu yang harus diselesaikan oleh direksi. Jadi biasanya kreditur akan mengirim surat ke direksi, ini hutang Anda ke saya segini, misalnya tolong diselesaikan dulu, atau saya berkeberatan terhadap proses ini. Nah, kemudian kan direksi akan bilang, ya udah, kalau kayak gitu kita selesaikan dulu gimana supaya transaksi ini bisa dilaksanakan. Nah, biasanya kalau misalnya itu belum selesai menurut UPT, itu harus disampaikan di dalam RUPS bahwa ini harus diselesaikan. Kalau misalnya keberatan kreditur belum diselesaikan, maka transaksinya nggak bisa dilaksanakan. Kemudian di saat yang sama RUPS ini diselenggarakan untuk menyetujui transaksi jual beli yang direncanakan. Ketentuannya seperti ditulis di situ, harus ada pemanggilan ke seluruh pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS. Nah, RUPS itu sendiri ketentuan penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui proses pengambil alihan, penggabungan, dan lain-lain itu berbeda dari proses penyelenggaraan RUPS untuk hal-hal lain seperti misalnya merubah direksi atau RUPS tahunan gitu, itu beda. Ini mereka ada ketentuannya sendiri. Nah, itu ada di pasal 89 UU PT. Di RUPS pertama, quorum minimal itu 3/4 saham dengan hak suara. Persetujuannya harus didapatkan dari minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Tapi kemudian dibilang di UPT, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Jadi ketentuan UPT itu yang dasarnya, tapi perusahaan boleh menentukan hanya lebih tinggi. Nggak bisa nih dia menentukan lebih rendah. Kalau misalnya pengambil alihan tuh boleh disetujui oleh 50% plus 1, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya anggaran dasar menentukan lain, misalnya quorumnya 7/8, nah itu masih nggak apa-apa. Jadi intinya ketentuan di UU PT boleh diubah dalam anggaran dasar hanya kalau ketentuannya lebih tinggi. Itu di RUPS pertama kayak gitu. Kalau RUPS kedua seperti yang saya tulis, quorumnya minimal 2/3, jadi lebih rendah karena mungkin dianggap quorum pertama itu tidak terpenuhi karena pemegang sahamnya nggak mau terlibat atau mungkin nggak tahu di mana. Pasti mereka akan mudahkan sedikit lah prosesnya, diturunin quorumnya. Jadi hanya dengan dia dianggap sah kalau RUPS itu dihadiri oleh minimal 2/3 saham dengan hak suara.
persetujuannya minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan di RUPS tersebut. Pengecualiannya lagi sama kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Tapi semua ketentuan RUPS yang ditaruh di pasal 89 ini, mereka bilang sendiri, ini bisa nggak harus diadakan RUPS kalau semua pemegang saham menyetujui secara tertulis. Biasanya itu dalam bentuk circular resolutions. Mereka biasanya keputusan RUPS secara sirkuler. Nah, itu biasanya bilang nulisnya circular resolutions. Jadi, mereka nggak perlu secara fisik berkumpul dan berdiskusi. Cukup ada satu keputusan RUPS sirkuler yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, maka nggak bisa RUPS, keputusan ini nggak bisa diambil kalau tidak seluruh pemegang saham setuju terhadap rencana tersebut. Nah, ini tadi saya bilang sesudah RUPS dilaksanakan, maka kemudian juga kita penuhinlah ketentuan-ketentuan prasyarat atau conditions precedent. Misalnya ada perizinan yang sudah berakhir, kita maunya si perusahaan beresin dulu dong, ini izinnya tolong diperpanjang dulu, saya maunya terima beres, kadang-kadang bisa kayak gitu. Atau tolong semua notifikasi, semua persetujuan dari bank tolong didapatkan semuanya, itu harus dipenuhin dulu. Jadi kemudian asuransinya kalau bisa diperpanjang sampai kapan, itu kayak gitu, harus diselesaikan dulu semuanya. Jadi biasanya cukup lama, tergantung industri dan tergantung seberapa besarnya perusahaan. Biasanya bisa 3 bulan lah prosesnya untuk pemenuhan conditions precedent ini. Bisa juga kalau misalnya dia perusahaan modal asing harus dapat persetujuan dari BKPM. Ya pokoknya kemudian di list lah. Kalau udah kemudian selesai, baru kemudian kita bilang, ada checklistnya. Jadi si para pengacara yang terlibat, mereka akan punya checklist yang merujuk ke perjanjian jual beli saham untuk bilang, oh ini cukup, oh ini sudah ditentui, udah dipenuhi, oh ini belum dipenuhi, tapi si pembeli nggak apa-apa dengan ini, jadi dia bolehlah mengecualikan si ini belum diketuin, tapi pokoknya harus ketentuannya ini. Jadi mereka akan setuju lah apa di akhir proses mereka akan menentukan ini kita udah lengkap atau belum. Nah, biasanya ada namanya long stop date. Saya belum masukin di sini. Long stop date itu kayak batas akhir lah. Sejak tanda tangan sampai pemenuhan ketentuan prasyarat atau conditions precedent itu paling lama berapa? Karena kalau misalnya dibiarkan nggak ada deadline seperti itu, yang ada mereka berlarut-larut aja nih. Oh ini izinnya belum dapat, banknya belum setuju. Nah semua pihak kan intinya pengen kepastian. Biasanya kita kasih 3 bulan nih long stop date-nya. Kalau misalnya ketentuannya tidak dipenuhi, kita akhiri nih perjanjian jual beli saham ini. Kalau misalnya setelah long stop date, kira-kira mendekati long stop date, kita cuma perlu 1-2 minggu lagi untuk, perlu 2 lagi CP, conditions precedent itu singkatannya CP, perlu 2 lagi nih CP, boleh nggak kita minta waktu lebih, tolonglah kita kayaknya bisa nih selesai dalam 1-2 minggu. Nah itu mereka nanti ada tanda tangan kayak side letter, bilang kita setuju untuk mengubah tanggal long stop date di perjanjian jual beli saham menjadi tanggal segini. Nah, itu harus ditandatangani lagi oleh seluruh pihak. Kalau itu udah oke, semua ketentuan prasyaratnya dipenuhi, baru kemudian mereka melaksanakan closing atau penyelesaian transaksi. Biasanya penyelesaian transaksi ini ya formalitas, kita duduk di suatu ruangan bersama si penjual dan si pembeli, pengacara mereka masing-masing duduk, ada notaris, dan itu adalah saat di mana akta jual beli saham ditandatangani. Dan saat itu juga transfer uang dilaksanakan. Dan setelah itu selesai. Si penjual akan selesai, misalnya dia keluar dari perusahaan, dia akan tidak lagi jadi pemegang saham, si pembeli akan secara resmi jadi pemegang saham. Tapi kemudian ada ketentuan lagi sesudahnya, karena mereka kan harus didaftarkan tuh ke Kemenkumham sebagai ke daftar perseroan. Nah itu biasanya ada listnya lagi. Ini kan conditions precedent, ini namanya condition subsequent. Jadi ketentuan pokoknya ketentuan sesudah yang harus diselesaikan. Salah satunya itu persyaratannya biasanya pencatatan pemegang saham di
Kemenkumham. Gitu. Sorry, saya minum dulu ya. Capek juga ngomong. Sampai kering. Ternyata sudah. Kira-kira demikian yang bisa saya share. Kalau kurang berkenan, tapi maksudnya sekarang saya coba buka kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, kita ngobrol bareng. Ada hal-hal yang mungkin kurang jelas tadi, saya terlalu cepat. Boleh loh, silakan Pak Arif. Baik, Saya stop share dulu ya. Ya Bu, terima kasih atas materinya Bu. Selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Ketua Umum DPP Kadin, Pak Magdir Ismail. Selamat sore Pak. Selamat Pak, terima kasih waktunya. Selamat bergabung di Legal Update. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Salam. Bang Arif izin bertanya ke Mbak Anissa boleh? Siap Pak. Halo, Bang Mbak. Arif, silakan. Yang susah-susah ya? Enggak. Ini sih ya pertanyaan inilah enggak terlalu apa. Cuman mau tanya aja karena kan beberapa waktu lalu itu sempat rame juga kalau misalkan Elon Musk mau beli Twitter terus nggak jadi. Kemudian dari proses-proses merger dan akuisisi tadi itu kira-kira di tahap mana sih merger atau akuisisi itu bisa dibatalkan? Kemudian kalau misalkan dibatalkan kan kalau misalkan lihat ada peraturan perundang-undangan itu kan oleh KPPU gitu ya. Nah, terus kemudian upayanya terhadap pembatalan itu kira-kira apa ya Mbak? Mungkin cukup sampai itu aja sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bang Alif. Izin Bu, apakah langsung atau kita di Boleh satu-satu aja ya, takutnya lupa. Boleh, silakan Bu. Aduh, Elon Musk belum di Twitter nggak jadi, ya benar. Kalau tahapnya di mana, saya nggak yakin di mana, tapi mungkin bisa jadi saat proses kalau saya mikirnya ini lagi di saat tahap due diligence lah, dia udah tanda tangan term sheet, makanya kemudian dia bisa putusin, oh saya mau beli Twitter gitu. Ya. Kemudian mulailah proses bisa jadi juga di negosiasi tadi, negosiasi perjanjian. Mereka nggak ketemu lah titik tengahnya gitu, soal harga atau soal lain-lainnya. Kalau soal KPPU, upaya hukumnya, nah itu pertanyaan lain untuk kompetisi ya. Tapi setahu saya kita bisa appeal dan mungkin kita juga bisa ada proses hukumnya sendiri dan mungkin kita bisa mengubah misalnya rencananya seperti apa, kemudian kita sampaikan ulang, oh ini kita negosiasi lagi, kita seperti ini yang akan dilaksanakan. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ataupun memang kalau ini bisa di kolom chat, bisa menuliskan pertanyaan. Kalau itu mungkin saya sedikit cerita, kemarin kayaknya Alif juga pernah nanya, kalau Goto tuh gimana gitu, Gojek sama Tokopedia tuh seperti apa, kan kayaknya cukup rame. Kalau dilihat di pemberitaan di media, mereka bilangnya itu kan merger. Tapi kalau mereka selalu bilang penggabungan. Tapi kalau kita lihat dari definisi yang UPT tadi saya sharing, penggabungan itu kan kalau dua perusahaan bergabung, yang satu hilang. Kalau coba share lagi, mau nggak? Perlu share lagi. Jadi saya lumayan menarik sih, karena apa yang ditampilkan sama yang terjadi itu sebenarnya gini. Kalau penggabungan, kalau mereka bilang ini merger, itu kan harusnya badan usaha Y-nya tuh salah satu badan usaha hilang. Tapi setahu saya Tokopedia masih ada, PT Gojek itu masih ada. Jadi sebenarnya yang terjadi tuh lebih ke pengambil alihan. Kalau nggak salah, saham dari PT Tokopedia dibeli oleh
pemegang saham dibeli oleh perusahaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan holding company dari seluruh Gojek companies. Kemudian di atas, jadi PT yang di atas PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, jadi dia jadi pemilik saham dari PT Tokopedia dan juga perusahaan-perusahaan lain. Kemudian PT yang di atas ini, Aplikasi Karya Anak Bangsa, kemudian mereka mengubah namanya jadi PT Goto, Gojek, Tokopedia. Jadi kalau kita lihat undang-undang, sebenarnya yang terjadi itu adalah pengambil alihan saham PT Tokopedia oleh PT Akap. Tapi mungkin untuk kebutuhan PR-nya juga, karena misalnya Tokopedia juga nggak mau terlihat seperti apa, mereka memutuskan untuk bilang bahwa ini sebenarnya adalah merger gitu, meskipun pada prakteknya esensinya berdasarkan undang-undang bukan itu yang terjadi. Itu lumayan, kira-kira demikian lah kalau melihat contoh konkretnya, apa yang orang tulis di media sama apa yang kita lihat. Saya dipikir lagi nih, saya kita lihat, oh jadi perusahaan akhirnya siapa, ada yang hilang apa enggak gitu. Itu sih yang menurut saya lumayan menarik. Mohon izin Bang Arif, Silakan. Jadi satu tim juga sama Mbak Alif. Mau tanya gini, Mbak Anissa, mungkin nggak ya, kan sekarang ini kan banyak banget ya, industri kreatif gitu, dan dikerjakan sama anak muda, dan ada investornya juga gitu kan. Dan kebanyakan juga investor itu menjadi seorang silent shareholders yang mungkin dia punya dia menjadi majority di dalam suatu perusahaan. Nah, ketika ada atensi dari investor lain yang ingin melakukan investment di dalam suatu perusahaan tersebut, tapi posisinya silent shareholder ini nggak bisa dihubungi sama sekali, kemudian tidak bisa dikontak dan segala macamnya, mungkin nggak sih merger dan akuisisi itu terjadi, Mbak Anissa? Atau ada nggak solusinya kira-kira? Ya itu tadi balik ke quorum yang ditentukan di dalam RUPS, di dalam UU PT dan juga anggaran dasar. Ya, halo. Ya, pertama tergantung si silent shareholder-nya ini berapa persen kepemilikannya. Kalau misalnya ternyata dia cuma 10%, 90% pemegang saham lain bisa lah menyetujui itu semua. Itu tergantung itu sih sebenarnya. Kalau kecuali misalnya anggaran dasarnya menentukan nggak bisa, harus 100% semua pengambil alihan. Nah, itu yang rumit. Tapi harusnya kalau misalnya si silent shareholder-nya ini pengen sahamnya dibeli sih, harusnya dia kan diuntung tuh nanti dari masukin uang berapa, ternyata penilaian perusahaannya meningkat, kan mau nggak mau dia yang untung gitu. Jadi jarang sih kayaknya kalau silent shareholder, mungkin mereka biasanya bukan yang ngumpet, tapi mereka memutuskan untuk diam. Tapi biasanya kalau mau dihubungin harusnya nggak susah-susah banget. Kira-kira demikian. Terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama. Terima kasih Mbak Jody. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada tambahan dari Pak Ketum ataupun ingin bertanya, Pak, silakan Pak. Atau barangkali pengalamannya dia melakukan merger itu yang misalnya kalau saya nggak salah beberapa tahun lalu kan ada merger yang kita bantu gitu ya. Di mana sih kesulitannya, mungkin itu perlu juga. Oh iya benar. Makasih Pak. Waktu itu beberapa tahun yang lalu kebetulan klien kami itu adalah perusahaan payment gateway namanya Midtrans. Dia diakuisisi oleh beneran pengambil alihan, diakuisisi oleh Gojek. Pemegang ini Midtrans ini adalah PMA, perusahaan modal asing, karena pemegang sahamnya itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Hong Kong, ada juga yang dari Indonesia. Sekitar 5-6 pemegang saham lah. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya nggak sulit-sulit amat, mungkin lama memang. Karena itu sulitnya adalah karena waktu itu ada 3 akuisisi bersamaan yang dilakukan oleh Gojek. Negosiasinya sebenarnya secara umum tuh udah friendly lah, mereka udah sudah secara garis besar sudah setuju seperti apa. Jadi sebenarnya secara kita juga lawyer, kebetulan karena kami pihak penjual, jadi kami yang diaudit, kami yang
pihak pembeli yang melakukan due diligence. Kalau tadi kan saya banyaknya ngomongnya soal saat kita jadi lawyer untuk pembeli. Nah, saat itu kalau peran kami saat itu lumayan pasif, nggak pasif sih, tapi maksudnya tidak terlalu untuk proses due diligence tuh nggak terlalu banyak, lebih untuk memfasilitasi si perusahaan, si pembeli mau beli ini, mau lihat minta dokumen ini, kita akan bilang, oh ini wajar kok, oh nggak apa-apa, kasih aja, kayak gitu-gitu. Itu juga yang lumayan apa ya, mungkin agak alot adalah hubungan dengan key employees. Karena misalnya si Gojek ngelihat, oh key employees-nya ini. Nah, mereka kan sebisa mungkin mau mengikat lah si founder ini, si pendiri perusahaan selama beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang lumayan alot adalah soal dia mau diikat berapa tahun, dia boleh melakukan usaha lain apa enggak, competition-nya seperti apa, karena kan saat si Gojek membeli perusahaan ini, nggak mau foundernya nanti setahun lagi keluar, dia bikin nih kompetitor dari si Midtrans, karena yang ada dia jadi rugi gitu. Itu lumayan harus detail, sehubungan dengan izin, terutama kalau spesifik untuk perusahaan ini karena dia adalah perusahaan pembayaran, payment gateway, yaitu izinnya diterbitkan oleh BI. Nah, kebetulan waktu itu belum jelas nih peraturan BI-nya seperti apa sehubungan dengan perusahaan seperti ini. Nah, itu yang lumayan bingung karena kita lebih meraba-raba izinnya ini keluar nggak ya, akan keluar apa enggak. Kalau misalnya ada indikasi tidak keluar, itu kan berarti Gojek seperti membeli perusahaan kosong karena dia nggak, perusahaannya berjalan, kalau nggak pakai izin pasti nanti ya mau nggak mau dia BI akan bertindak dan bilang harus berhenti tindak usaha kalian gitu. Itu yang lumayan tricky saat itu adalah karena memang bidang usahanya masih belum di regulate terlalu jelas, nggak terlalu jelas. Jadi kita lebih kayak mengira-ngira negosiasi. Kalau misalnya BI menolak, apa sih yang akan dilakukan gitu loh? Penolakan ini dalam bentuk apa? Saya pernah ngobrol waktu itu ada satu klosa di perjanjian jual beli saham. Kalau perjanjian ini akan batal kalau ada indikasi dari Bank Indonesia akan mencabut izin. Terus saya bilang, nggak bisa lah indikasi. Itu terlalu luas. Dan dia bilang dari employee siapapun. Nah, saya bilang gini, nggak mungkin ini kita harus ada, kita bilang harus ada penolakan formal dong, resmi dari BI. Oh, kami tidak akan menerbitkan izin kepada perusahaan Anda. Nah, itu harusnya bisa tuh jadi deal breaker. Nggak jadi karena itu. Lumayan alot negosiasinya, karena saya bilang gini, coba deh, kalau misalnya nih si orang target perusahaan datang mau ketemu angkatan petinggi-petinggi BI, terus sesudah dia keluar, habis itu dia ketemu sama sama si misalnya cleaning service atau OB-nya gitu, terus OB-nya bilang kayak gini gitu, itu kan indikasi lu nggak akan dapet gitu. Tapi kan secara harfiah itu kalau kita masukin dalam tulisan itu bisa jadi alasan untuk si pembeli untuk mundur. Ini orang udah memberikan indikasi mau nggak akan ngasih, kita mau mundur. Nah, kita sebagai penjual ya nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada perjanjian harus ada formal penolakannya. Itu yang lumayan kita sebagai lawyer kita mengawang-awang kan ini kira awal-awalnya kayak nggak apa-apa kalau indikasi penolakan itu kan sepertinya cukup cukup reasonable lah, cukup masuk akal untuk masuk dalam perjanjian. Tapi saat kita pikirin lagi, loh indikasi ini apa bentukannya gitu lah. Harusnya ada sesuatu yang firm lah, harusnya ada sesuatu yang pasti bahwa ini akan ditolak. Nah, itu akhirnya barulah kemudian masuk dalam klausa. Hal-hal seperti itu yang lumayan menarik, kita jadi lagi mikir lagi, oh iya ya, kalau misalnya si janitor ini ngomong kayak gini, itu kan bisa lah masuk interpretasi kayak gitu. Demikian, itu lumayan menarik. Baik, terima kasih Bu Anissa. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Anissa, sebelum kita menutup acara ya. Silakan Bapak Ibu. Mbak Anissa, mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang tadi sih Mbak. Iya. Dari diskusi yang tadi berkembang, kalau misalnya ada nggak sih batasan-batasan untuk advokat
dalam proses merger atau akuisisi ini, misalkan di kemudian hari proses merger dan akuisisinya sudah selesai, lalu di kemudian harinya ada menimbulkan kerugian lah terhadap merger atau akuisisi ini bagi perusahaan. Kemudian mereka dalam tanda kutip menyalahkan dari sisi lawyer atau dari advokat karena legal opinion atau hasil audit atau advice dari advokat ini dirasa kurang jitu, misalkan kayak gitu. Nah, apakah advice, legal opinion, atau hasil audit itu yang produk output dari advokat itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih, Mbak? Atau lepas gitu aja, Mbak? Menurut saya sih bisa sih, seharusnya. Karena itu pertama tergantung perjanjian antara lawyer dengan kliennya, tapi biasanya tuh ada dikecualikan, kecuali dia tidak akan bertanggung jawab, kecuali kalau kerugian itu disebabkan oleh kelalaian. Nah, itu kita lihat kelalaiannya itu di mana. Kalau memang ternyata si lawyer ini salah atau lalai dalam melakukan tadi proses due diligence misalnya, dia miss nih, ada satu dokumen, ada satu properti yang ternyata masih ada hak tanggungan di situ. Dia nggak ngelihat, atau ya bingung juga gimana caranya, tapi pokoknya tergantung lah ada ada andil kelalaian atau tidak dari si pengacara. Kalau misalnya iya, ya seharusnya sih masih bisa lah. Tapi kalau di praktiknya biasanya kalau kita di engagement letter kan kita akan bilang kalau misalnya ada kelalaian tersebut, berapa jumlah maksimal yang dibayarkan. Biasanya tuh kita cap-nya tuh di jumlah lawyers fees yang kita terima gitu. Dan biasanya ya kira-kira demikian sih, Alif. Oke. Terima kasih, Mbak. Bukan berarti bisa lepas tangan sih menurut saya. Justru beratnya lawyer itu berapa kali itu sebenarnya pas saya masih muda ya, maksudnya dulu lah di awal-awal karir itu biasanya kan due diligence itu kan yang mengerjain anak-anak fresh graduate yang nggak ngerti sebenarnya dia lagi ngeliatin apa sih nih dokumen gitu loh. Saya suruh ngeliatin perjanjian loan agreement gitu, apa sih gitu, ngeliatin apa ini panjang banget, biasanya akte dari bank itu kan formatnya format bank yang panjang, tapi kita nggak tahu ngeliatin apa. Dulu berapa kali dulu dibilangin sejunior apapun kita, anak paling junior itu tuh justru tanggung jawabnya besar, karena tanggung jawab dia kan fokusnya ke barang-barang kecil-kecil ini. Nggak boleh dia lupa bahwa saat dia ngeliatin dokumen itu kayak pertanyaan yang saya tulis, jadi underlying question-nya tuh harus selalu ada di belakang kepala. Saat saya baca perjanjian ini kena ke-trigger nggak ya sama transaksi ini, saya kelanggar nggak ya sama transaksi ini. Itu yang menurut saya bebannya si due diligence team adalah itu gitu. Dan memang semuanya tuh harus menyadari bahwa sejunior apapun kita, itu peran kita tuh besar sebenarnya dalam transaksi ini gitu. Meskipun kalau dulu rasanya kan dikirim ke ya ampun due deal room tuh di pojokan di perusahaan, di dalam satu ruangan isinya tuh cuma dokumen-dokumen doang. Kita duduk nih, kita liatin satu-satu, kita bikinin laporannya. Dulu saya begitu gitu loh. Dulu sih kayak ini buat apa gitu. Tapi memang saat kita harus nggak boleh lupa the bigger picture lah, bahwa meskipun rasanya nih nggak ada guna nih perjanjian saya liatin, tapi sebenarnya justru besar banget sebenarnya andil si due diligence team ini untuk melihat, oh kekurangannya di sini, oh ini harus ditutupnya di sini gitu, ini harus dihindari kesalahannya di sini gitu. Kira-kira demikian. Mbak Alif gimana? Cukup Mbak Alif? Cukup loh. Cukup. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita mungkin tutup ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi ini dengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Legal Upgrade episode 14 tentang gambaran umum proses merger dan akuisisi. Sebelum kami menutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah memberikan banyak ilmu baru kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade pada sore hari ini.
Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Legal Update berikutnya. Informasi lengkap dan akan kami post di akun Instagram IKADIN. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Anissa.